Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita ada di online, ada yang di offline nanti untuk ngulik aplikasi untuk basis project di mata kuliah Sistem Cerdas semester 5 mahasiswa informatika. Oke, sekarang ada saudara Kevin yang akan membahas dan akan juga menyampaikan ataupun juga akan memberikan suatu pencerahan kita ya terkait dengan pemanfaatan teknologi, khususnya ini kayaknya ke lebih teknik programming kekinian ini ya dalam penerapan basis AI, Artificial Intelligence. Oke, silakan saudara Kevin, profilnya dulu mungkin disampaikan baru proyeknya, silakan. Oke, halo, perkenalkan nama saya Kevin Winardi. Nama saya Kevin Winardi dengan NIM 2313004. Saya semester 5 jurusan informatika di Universitas Katolik Musi Caritas. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek sistem cerdas saya mengenai ASL Detect judulnya. Untuk judul laporannya itu saya buat pendeteksi bahasa isyarat berbasis website menggunakan TensorFlow.js. Baik. Jadi konsep alasan saya membuat proyek ini itu dilatar belakangi karena cukup banyak dalam artian orang yang memiliki hambatan dalam bicara, sehingga menggunakan bahasa isyarat itu belum tentu dipahami oleh responden, oleh pendengar gitu. Dalam hal ini saya membuat proyek sistem cerdas untuk mendeteksi bahasa isyarat menggunakan standar American Sign Language. Ini standar dari Amerika punya. Jadi terdapat 26 huruf di mana dari A sampai Z. Khusus di sini saya akan tampilkan dahulu untuk gambar dari huruf ASL. Sebentar. Nah, jadi di sini ini standar dari ASL, American Sign Language. Di sini ada 26 huruf dari A sampai Z, dan di mana ada 2 huruf yang sifatnya ini bergerak, yaitu huruf J dan Z. Mengingat proyek saya ini mendeteksinya itu secara real time per frame, jadi sangat sulit untuk mendeteksi kumpulan frame-frame video di mana huruf J dan Z ini bergerak. Jadi saya putuskan untuk mengambil yang tetap diam, layaknya di gambar ini. Oke. Saya masuk ke, tadi sudah dijelaskan latar belakangnya. Kemudian sebentar. Ini adalah landasan teori mengenai pengertian machine learning, deep learning, American Sign Language, dataset, media pipe, dan seterusnya. Untuk fokus utamanya ada di bagian sini, alat dan bahan. Kebutuhan hardware yang saya untuk kembangkan proyek ini yaitu pertama laptop, kebetulan saya pakai Windows. Kemudian yang kedua itu smartphone, itu Android. Dan kebutuhan softwarenya itu Visual Studio Code sebagai IDE editor. Kemudian ada browser Chrome, ada Node.js, ada TensorFlow.js, MediaPipe, Handlandmark, Firebase Hosting, Chart.js, Suite Alert 2, React, dan TypeScript. Di sini ada penjelasan mengenai arsitektur sistem. Jadi sistem yang saya buat ini menggunakan bagian sini. Fokus utamanya itu di untuk menampilkan UI itu menggunakan library React. React di sini dicampur dengan TypeScript. React dipilih karena memiliki kemampuan untuk mengubah UI itu lebih dinamis dan menyimpan state lebih bagus gitu. Kemudian TypeScript itu bahasa pemrograman superset dari JavaScript. Tujuannya dibuatnya TypeScript ini supaya lebih aman, di mana ada fitur static typing. Jadi membuat tipe data di setiap variabel, function, dan lainnya. Berbeda dengan JavaScript yang dimana itu tidak perlu menuliskan tipe data, tetapi itu berpotensi menimbulkan error ketika dijalankan. Jadi TypeScript ini berguna
Sebelum kode itu dijalankan, maka dicek dahulu tipe datanya apakah sudah sesuai. Nah, di sini ada PC, ini bagian klien. Ketika mengakses internet, dia bakal ke Firebase hosting. Saya hosting projectnya menggunakan Firebase hosting. Kemudian dari React TypeScript ini format filenya .tsx, dia bakal nampilin UI. Nah, di sini ada 4 library dan juga tools pendukung. Yang pertama itu ada MediaPipe. Di sini MediaPipe itu untuk mendeteksi titik-titik tangan. Ini framework MediaPipe yang disediakan oleh Google untuk rekognisi titik tangan. Jadi di sini terlihat jelas kalau ada 21 titik tapi dimulainya dari angka 0 sampai 20. 21 titik ini bisa direkognisi oleh MediaPipe. MediaPipe sendiri itu bisa support ke berbagai platform. Dan yang saya pakai ini untuk platformnya website. Jadi nanti dari MediaPipe ini dia rekognisi 21 titik itu untuk dikumpulkan menjadi array supaya bisa dikumpulkan jadi file dataset CSV kalau nanti prosesnya pembuatan dataset. Kalau untuk prediksi nanti maka dikumpulkan dahulu lalu diprediksi oleh TensorFlow.js menggunakan model yang sudah dibuat. Jadi di sini ada TensorFlow.js. Ini sebenarnya mirip dengan TensorFlow dari Python. Cuman dari namanya TensorFlow.js, jadi dikembangkannya menggunakan bisa membuat model machine learning menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Sehingga bisa dijalankan di Node.js ataupun di browser dari JavaScript-nya. Kemudian ada Suite Alert 2, ini tools pendukung untuk menampilkan pop-up dialog supaya lebih menarik daripada menggunakan bawaan JavaScript, alert atau confirm gitu. Menggunakan Suite Alert 2 itu ada animasi pop-up lebih halus dan lebih menarik. Kemudian ada Chart.js. Ini untuk menampilkan diagram ataupun ya plot untuk visualisasi supaya lebih mudah dipahami. Bagian arsitektur sistemnya, kemudian di alur kerja. Ini saya bagi menjadi 3 proses utama, yaitu pembuatan dataset, pelatihan model, dan yang terakhir itu prediksi. Ini 3 fitur utama yang jadi kunci di project ini. Ini blok diagram itu sebagai gambaran awal, gambaran dasar. Seperti di proses pembuatan dataset ini ada input data per label. Jadi setiap label huruf itu pasti harus jumlah datanya sama. Jangan sampai jumlah datanya itu tidak seimbang karena mempengaruhi model dalam belajar nanti. Misalnya huruf A dikasih 1000, sedangkan huruf B dan seterusnya cuma dikasih 10, itu jauh jomplang sekali. Jadi nanti ketika prediksi A-nya prediksinya terlalu condong ke A, sedangkan huruf lainnya itu jadi prediksinya bisa salah karena terlalu sedikit data yang dipelajari. Makanya dibuat seimbang input datanya harus. Misalkan kalau di project saya ini menggunakan 500 data per label. Kemudian diaktifkan kamera, lalu ditangkap 21 titik koordinat tangan dari kamera menggunakan MediaPipe tadi. Kebetulan 21 titik dari tangan ini itu ada masing-masing itu koordinat lagi X, Y, Z karena 3 dimensi. X itu untuk mendatar kanan kiri, Y itu atas bawah, dan Z itu kedekatan dengan kamera. Tangannya posisi dekat dengan kamera atau jauh, itu Z. Kemudian data koordinat dikumpulkan dalam array sementara. Jadi dikumpulkan dahulu sampai semua huruf terkumpul, maka baru disimpan semua data koordinat menjadi bentuk CSV. Lalu file CSV siap di-download. Itu alur sederhana dari proses pembuatan dataset. Kemudian untuk pelatihan model itu ada upload dataset dahulu. Kemudian ada input rasio pembagian data. Rasio pembagian data ini dibagi menjadi 3, itu ada training, pelatihan, validation untuk validasi, dan testing untuk pengujian. Umumnya training itu pasti lebih besar karena itu untuk mempelajari model. Saya gunakan ini rasionya itu 70 berbanding 15 banding 15. Kemudian ada input layer sequential model. Saya menggunakan model sekuensial di mana itu
lebih tepatnya menggunakan menggunakan model multi-layer perceptron (MLP). Itu bagian dari deep learning. Tapi deep learning sebenarnya MLP ada yang sebut sebagai machine learning, ada yang sebut juga dengan deep learning. Setelah saya baca-baca, MLP itu bisa disebut deep learning kalau dia menggunakan hidden layer lebih dari satu. Jadi kebetulan saya ini menggunakan hidden layernya itu lebih dari satu, sehingga bisa dikategorikan dalam deep learning. Kemudian ada input compile model di bagian konfigurasi untuk compiling model. Kemudian ada input untuk konfigurasi fit model. Setelah itu nanti user menekan tombol untuk mulai, maka dilanjutkan untuk pre-processing data dengan standarisasi untuk kolom numerik dan encoding untuk kolom yang kategorikal. Standarisasi ini tujuannya untuk menyamakan skala data. Misalnya ada datanya itu terlalu jauh, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 1 juta, itu kan jauh sekali skalanya. Makanya dilakukan standarisasi supaya skalanya tidak jauh. Kemudian ada encoding, ini mengubah data string, misalnya ABCD huruf diubah jadi angka karena model itu hanya mempelajari angka. Jadi ABCD diubah jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Selanjutnya dilakukan pelatihan model. Setelah itu ada evaluasi. Nanti ditampilkan grafik menggunakan chart.js tadi. Terakhir model siap disimpan. Disimpannya di local storage dari browser. Kemudian proses prediksi itu dipilih model. Kalau misalnya belum ada model, maka disediakan model default yang sudah saya sediakan di awal. Ataupun mau dibuat custom seperti yang tadi, dilakukan buat dataset dahulu, lalu dibuat pelatihan model. Setelah dipilih modelnya, maka diaktifkan kamera, lalu ditangkap 21 titik koordinat dengan menggunakan media pipe tadi. Lalu di pre-processing lagi datanya. Data yang ditangkap dari kamera itu di pre-processing standarisasi supaya skala angkanya itu sama dengan informasi model yang dilatih sebelumnya. Baru diproses prediksi. Setelah itu menampilkan hasil prediksinya. Itu 3 proses utama mengenai project saya. Ini terdapat diagram alir. Ini lebih fokus ke melanjutkan yang blok diagram tadi, tapi dengan menunjukkan berbagai kondisi. Misalnya di sini ada bagian mulai, kemudian input jumlah data, lalu dilakukan pengecekan apakah valid atau tidak. Kalau valid maka bisa lanjut, kalau tidak maka diminta masukkan ulang inputnya. Kemudian minta izin kamera, kalau diizinkan lanjut, kalau tidak maka diminta izinkan lagi. Terus sampai di sini ada inisialisasi variabel current letter index itu 0. Berarti maksudnya posisi indeks hurufnya itu 0. 0 di sini itu di awal yaitu A. Kemudian current data per label itu 0, berarti huruf A itu masih 0 datanya. Kalau yang tadi kita input di awal ini data per label. Data per label itu setiap huruf. Sedangkan current data ini berarti kondisi huruf sekarang. Itu 0. Lalu diambil titik koordinatnya. Setelah itu dicek lagi apakah data per labelnya itu sudah sama dengan data per label yang di awal. Kalau sudah sama maka lanjut, tapi kalau tidak maka dilakukan ambil titik koordinat lagi ulang. Terus looping sampai kondisi ini terpenuhi, baru lanjut ke bawah. Kalau sudah selesai sampai huruf ke-25, yaitu indeksnya dari 0 sampai 25, itu huruf Z terakhir. Kalau sudah selesai sampai 25, maka lanjut ke output CSV. Tapi kalau tidak, maka lanjutkan ke huruf selanjutnya dari A ke B. Ini sampai selesai di akhir. Kemudian bagian proses training seperti yang tadi, di input file CSV-nya, dicek validitasnya, pembagian data, setiap inputan pasti dicek dahulu valid atau tidak. Sampai ke terakhir preprocessing, pelatihan, dan juga outputnya bisa disimpan modelnya sampai selesai. Kemudian untuk prediksi juga sama, pengguna milih input model yang digunakan. Di sini tidak dicek validitas inputnya karena sudah menggunakan select dari HTML. Jadi sudah pasti dipilih dari situ. Tidak mungkin user mau mengubah-ubah yang lain. Kalaupun langsung diubah dari DevTools itu pasti nggak bekerja.
misalkan di klik kanan inspect itu nggak bekerja. Jadi sudah pasti valid. Kemudian minta izin kamera, diizinkan maka lanjut untuk membuat data model, menangkap titik koordinat, lalu memproses data baru dengan preprocessing lagi, standarisasi tadi. Kemudian model memulai prediksi dan ditampilkan outputnya. Kemudian ini data flow diagramnya. Jadi kebetulan data yang saya gunakan ini masih disimpan di browser. Jadi cuman penyimpanan sementara di browser, benar-benar satu device saja tersimpannya. Tapi saya buat alur datanya berjalan. Seperti dilihat di sini ada entitas pengguna. Itu proses misalnya dia menampilkan gestur tangan. Lalu ditangkap titik koordinatnya. Titik koordinat dan label menambah data ke baris baru file CSV. Lalu file CSV-nya ini dikirim untuk di-download oleh pengguna. Ini proses dari untuk pengumpulan dataset. Kemudian ketika pengguna mengupload dataset, ini bagian bawah sini itu proses untuk melatih model. Upload datasetnya di-input, konfigurasi pembagian datanya, input layer, compile model, dan fit model. Lalu dataset dan konfigurasi model dilanjutkan ke proses pelatihan. Sampai akhirnya nanti sudah selesai disimpan ke local storage di browser. Jadi di sini saya buat data store-nya itu model. Itu tadi penjelasan mengenai data flow diagram. Kemudian ada UML, saya menggunakan pendekatan Object Oriented Programming atau OOP. Jadi sangat erat kaitannya dengan kelas dan objek. Jadi cocok menggunakan UML. Ada use case diagram. Bisa terlihat di sini ada aktor pengguna, ada 3 fitur utama buat dataset, deteksi, melatih model. Ada fitur-fitur yang bisa digunakan. Di sini ada extend yang berarti ini wajib ada fiturnya. Buat dataset pasti ada untuk nanti dibuat file CSV-nya, diaktifkan kamera, menggambar landmark tangan. Deteksi juga ada aktifkan kamera, gambar landmark tangan, dan yang membedakan itu memprediksi gestur. Kemudian yang paling banyak di sini adalah melatih model. Di sini ada fiturnya untuk input dataset atau upload. Kemudian ada input split data, layer sequential, compile, dan fit. Di sini ada extend berarti wajib. Kemudian dari input-input ini terdapat fitur lagi check input valid extend yang berarti setiap inputan pasti dicek validitasnya. Nah, proses menyimpan model ini ditulis include yang berarti opsional. Sebenarnya pengguna bisa mau menyimpan model kalau mau ditekan. Tapi jika tidak mau, misalnya modelnya wah kurang sesuai ini, akurasinya masih kurang, bisa memutuskan tidak untuk ditekan simpan model. Jadi coba latih ulang. Makanya saya buat di sini bagiannya include karena dia opsional. Kemudian ada kelas diagram, saya buat beberapa kelas, ada 9 sih. Di sini ada base model, itu turunannya trainer dan predictor. Jadi trainer ini digunakan kalau nanti untuk training dataset kelasnya. Predictor itu untuk ketika mendeteksi. Ada 9 kelas. Kemudian ada kelas media pipe, kelas dialog ini menggunakan suite alert tadi. Kemudian ada kelas dataset, kelas canvas, ini untuk gambar landmark supaya ketika gestur tangan muncul itu ada garis-garis, garis-garis titik merah hijau di tangannya. Kemudian ada kelas kamera. Selanjutnya ada activity diagram, ini menggambarkan prosesnya, ada pengguna, ada website dan media pipe. Mirip seperti flowchart tadi, hanya saja dibedakan dari sisi entitas yang sedang bekerja. Misalnya di sini pengguna input, berarti bagian sini adalah yang berinteraksi adalah pengguna. Kemudian dicek validitasnya dari website, apakah valid atau tidak. Seterusnya, nah, di sini media pipe itu bekerja untuk proses menggambar landmark tangannya, memproses menjadi menangkap atau mengambil data koordinat 21 titik tadi. Seterusnya sampai ke selesai di mana user itu bisa download file CSV. Ini kurang lebih mirip dengan flowchart, hanya saja membedakannya itu dari sisi terdapat entitas gini yang berinteraksi. Di bagian proses training ini juga sama.
ada 3 entitas yang berinteraksi, yaitu pengguna, website, dan TensorFlow.js. Kemudian kalau di bagian prediksi itu ada 4. Ada pengguna, ada website, ada media pipe, dan TensorFlow.js. Di sini cukup banyak. Media pipe itu untuk seperti tadi menangkap landmark tangan 21 titik, kemudian TensorFlow.js untuk memprediksi. Kemudian ada sequence diagram untuk menampilkan skema waktu yang berjalan beroperasi. Ada aktor, ada website, ada media pipe. Seperti ini terlihat ada proses waktunya masih berjalan kalau segitiga panjang persegi panjang. Ada proses looping di sini karena membuat datasetnya. Di looping terus sampai hurufnya itu sudah lengkap. Selanjutnya ada bagian training. Ada 3 entitas yang berinteraksi, aktor, website, dan TensorFlow.js. Selanjutnya ada proses prediksi, ada aktor, ada website, media pipe, dan TensorFlow.js. Mirip dengan activity diagram tadi, tapi ini lebih fokus ke urutan sequence waktu yang berjalan. Seperti yang terlihat di sini ada waktunya. Kemudian ada state machine diagram. Ini untuk gambarkan state, kondisi di setiap proses. Misalnya penjelasan singkatnya itu di misalnya pembuatan dataset ini ada kondisi idle yang berarti dia masih dalam kondisi diam gitu, masih belum ada interaksi. Kemudian ada mulai input data, ada validasi, selanjutnya terus sampai ke terakhir itu idle yang berarti sudah berhenti, selesai. Di akhir ini ada tanda untuk selesainya. Sama dengan yang training juga seperti ini. Kemudian ada proses prediksi, juga ada state-nya, idle, kemudian memuat model, menunggu izin kamera, dan seterusnya. Kemudian ada komponen diagram. Ini menampilkan komponen-komponen yang ada. Jadi fokus bagian yang paling besar itu ASL Detect, ini project-nya, di mana itu ada komponen data, itu datasetnya. Kemudian ada model, ini dari kelas base model tadi, trainer dan predictor. Lalu device itu kamera dan media pipe. Kemudian untuk UI itu ada chart.js, canvas, dan dialog. Selanjutnya, di sini bagian hasil dan pembahasan. Ini tadi gambar di awal yang saya tunjukkan untuk standar American Sign Language. Referensi gambarnya saya ambil dari sumber gambar dari www.freepik.com. Jadi jumlah data yang dikumpulkan itu dari A sampai Z, 500 huruf per data. Reminder sedikit untuk huruf J dan Z ini kebetulan karena dia bergerak, saya ambil yang posisinya diam saja seperti yang digambar, karena sangat sulit untuk mengambil per frame urutan pergerakannya. Seperti yang terlihat di gambar ini, itu ada animasi bergerak. J itu kayak gini, Z kayak gini, agak merepotkan untuk disimpan per frame urutan waktu sekuensinya itu. Jadi diambil yang posisi yang diam, sama seperti huruf lainnya. Ada 500 data. Kemudian dataset di file CSV nanti itu bakal ada 64 kolom. Ngapa bisa 64? Jadi ada 63 kolom fitur. Itu 63 kolom dari 21 titik koordinat. Yang ada di tangan kan 21 titik koordinat. Kemudian dikali ketiga. Karena 3 koordinat X, Y, Z tadi, makanya 63. Kemudian ada 1 kolom label. 1 kolom label ini adalah huruf target tadi, A, B, atau C. Nah, ini tampilan untuk ketika proses membuat dataset. Nanti ketika membuat dataset itu ada tampilan di sini. Huruf A itu berapa data sudah. Maka bisa lanjut ke huruf seterusnya. Proses pelatihannya itu saya membuatnya, konsepnya itu multi layer perceptron MLP. Itu bagian dari ANN, Artificial Neural Network. Ciri utamanya itu ada input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer itu menerima data mentah yang diproses jaringan saraf. Kemudian ada hidden layer, ini bisa banyak layernya, memproses data mentah dan menemukan pola. Kemudian ada output untuk menghasilkan prediksi keputusan. Ada prosesnya upload dataset, seperti yang tadi dijelaskan di bagian awal perancangan sistem itu. Ada upload dataset, ada rasio pembagian. Ini tampil bagian diagramnya, diagram lingkaran. Kemudian ada layer sekuensialnya, ada input layer, ada dense, base normalization, dan dropout. Saya pakai
konfigurasi strukturnya itu ada input layer dengan input shape 60 dalam array 63, dense-nya itu unit 64, activation-nya ReLU, base normalization-nya itu momentum 0,99, epsilon 0,001, dropout dengan rate 0,4, dense dengan unit 32 dan activation ReLU, dropout dengan rate 0,5, kemudian dense dengan unit 26 dan activation softmax. Di sini 26 itu karena deteksinya 26 huruf. Jadi inilah adalah layer terakhir, yaitu sebagai output. Makanya 26 huruf. Ditulis unitnya itu 26 neuron. Activation softmax karena ini klasifikasi multi-class, yang berarti banyak kelas. Ini tampilan ketika membuat layer sequential modelnya. Selanjutnya di bagian compiling ada optimizer, learning rate, cost function, dan metric. Yang saya pakai itu optimizernya Adam, learning rate-nya itu 0,01. Dipilihnya Adam karena cukup optimal untuk banyak kasus. Kemudian loss function-nya itu categorical cross entropy karena berupa klasifikasi multi-class. Kemudian metriknya itu menggunakan akurasi karena ini proses untuk memprediksi proses klasifikasi. Jadi dipakainya umumnya akurasi. Seperti ini. Kemudian ada fit model, itu yang terakhir. Ada epochs dan batch size. Epochs ini jumlah model itu untuk dilatih berapa kali mengulang membaca isi dataset gitu. Jadi saya buat 10 supaya 10 kali model itu mempelajari datasetnya. Kemudian ada batch size 32, jumlah sampel yang diproses sebelum bobot diperbarui. Seperti ini. Nah, sebenarnya kalau cukup rumit untuk konfigurasinya, saya ada sediakan tombol untuk warna hijau seperti ini. Gunakan yang direkomendasikan supaya diklik itu jadi muncul yang direkomendasikan, nggak perlu isi manual. Itu fitur yang mempermudah. Jadi kemudian ketika klik mulai itu nanti proses. Nah, prosesnya itu melewati dahulu pre-processing. Seperti yang tadi dijelaskan, ada standarisasi dan encoding. Standarisasi di sini ada rumusnya, di sini ada Z sama dengan XI dikurangi dengan mu dibagi dengan apa nih? Sebutannya ini Theta apa? ya apa ya? Bentar. Bukan theta ya, bukan? Ada simbolnya. Greek letter. Nah, Sigma. Sigma. Oh, sebutannya sigma. Ya. Jadi sigma. Z itu nilai standarisasi, XI itu nilai data ke I, mu itu nilai rata-rata, dan sigma itu nilai standar deviasinya. Oke, kalau sudah selesai preprocessing, dilanjutkan ke nanti ke encoding yang tadi huruf ABCD diubah jadi 0,012. Nah, setelah itu didapat hasil evaluasi di mana epochs-nya itu ada sampai 10 kali, ada akurasi, val akurasi, loss, dan val loss. Ini untuk data training. Bisa terlihat kalau akurasinya tuh selalu meningkat sampai ke epochs yang terakhir, yang epochs 10. Nah, untuk loss-nya tuh dari yang cukup tinggi 2,2 itu sampai yang terakhir 0,36. Lumayan menurun. Begitupun yang bagian val loss. Kemudian untuk data yang uji, data yang testing tadi didapat akurasinya 0,9974 dan tingkat kesalahannya itu 0,0173. Nah, di sini nanti akan tampil grafik plot ketika kita selesai proses pelatihan. Nanti bisa dipilih mau dilatih ulang, misalnya kurang sesuai akurasinya, bisa dipilih latih ulang. Nanti diulangi lagi trainingnya. Kemudian ada simpan model, jadi modelnya disimpan supaya bisa digunakan lagi. Nah, ini proses prediksinya dari huruf A sampai Z. Tingkat kepercayaannya juga saya tampilin. Ada 94,9%, 99,7%, dan seterusnya sampai Z. Seperti itu. Ini bagian kesimpulannya. Untuk akurasinya cukup baik karena bisa memprediksi pergerakan gestur tangan dengan lumayan prediksinya. Tapi mungkin dari beberapa tangan itu ada kekurangannya. Misalnya bentuk tangannya itu ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, itu terkadang mempengaruhi karena yang dataset yang dikumpulkan itu menggunakan tangan saya. Jadi ketika menggunakan tangan orang lain yang mungkin terlalu besar, terlalu kecil, itu cukup terpengaruh. Itu. Jadi untuk sarannya itu bisa buat fitur pembuatan dataset ini kan kalau project saya itu pakai kamera.
Mungkin ada yang mau buat untuk upload gambar gestur. Itu disilakan untuk peneliti selanjutnya. Setelah itu ada bisa ini kan hanya prediksi per frame. Jadi cuman langsung tampil gestur tangannya, tampil output sudah. Kalau bisa dikembangkan lagi untuk dikumpulkan data-datanya, setiap prediksinya itu dalam misalnya setiap 2 detik dikumpulin datanya huruf A, kemudian disambung jadi AKU, jadi dibaca nanti di akhir aku gitu. Itu untuk fitur yang bisa dikembangkan selanjutnya oleh peneliti berikutnya untuk dalam artian prediksi dari setiap huruf jadi digabung kata kalimat. Itu penjelasan dari laporan yang sudah saya buat. Di sini kita lanjut ke bagian projectnya di website. Oke, panjang ya. Waduh, luar biasa untuk laporannya. Tapi kalau kita lihat ini sebenarnya teknis, banyak sekali yang disampaikan dalam sisi ya balance juga lah ya, ruang lingkup teknik programmingnya, ataupun juga dalam pembuatan konseptualnya sangat detail sekali. Nah, tapi sebelum kita masuk ke real apps-nya, real apps-nya dulu aja, boleh lah, tampilin dulu, gunakan dulu. Oke, ini yang sudah saya hosting kebetulan. Jadi saya hostingnya itu menggunakan Firebase Hosting. Itu layanan dari Google, Firebase itu. Kebetulan Firebase Hosting ini gratis. Tapi ada masalahnya. Apa? Gratis tapi ada timeline dia off service-nya, tahu nggak? Sejauh ini saya pakai belum tahu kalau ada batasan itu, Pak. Sejauh ini saya pakai masih aman-aman saja soalnya. Aman-aman saja. Ya, dari segi bandwidth dia nampilin tampilan load websitenya itu lumayan cepat. Kemudian yang saya suka dari Firebase Hosting itu bukan promosi. Jadi dia dapat domain gratis di domainnya itu web.app. Jadi web app ini kan nggak terlalu menjerumus ke nama company sesuatu. Beda dengan yang kita pakai yang layanan lain, itu ada sebutan mereknya kan. Itu kadang mungkin ada yang suka, ada yang tidak. Kalau saya sendiri prefernya lebih yang umum, generik kayak gini. Web app. Jadi kan web itu kan website, app itu aplikasi. Jadi lebih umum gitu. Itu dapat domain dari Google punya. Bagian depan sini saya pilih ASL Detect. Singkat, padat, dan langsung ke inti. American Sign Language Detect gitu. Pendeteksi bahasa isyarat. Standar Amerika. Kalau standar Indonesia ada nggak ini maksudnya? Standar Indonesia itu ada, Pak. CB katanya. CB. Dalam ruang lingkup apa? Jari, Pak. Iya, pakai tangan juga. Iya, maksudnya signifikan nggak bedanya? Kalau saya lihat sih nggak terlalu dia, Pak. Coba saya hidupi internet. Nggak usah, nggak apa. Jadi yang ini kan polanya ya. Yang ini untuk yang American dengan Amerika. yang Asia atau khususnya Indonesia itu signifikan nggak pola hurufnya? Kalau dari yang saya lihat sekilas itu tidak terlalu masih mirip-mirip lah huruf-hurufnya beberapa, Pak. Tadi yang J dengan Z ya, yang dia bergerak ya. Bergerak gitu, Pak. Nah, kalau yang Indonesia punya? Yang Indonesia kayaknya lebih enak dilihat. Takutnya salah ini. Ya nggak apa-apa, nanti insert aja. Nggak apa-apa, nanti itu perbandingan aja nanti ya. Dahulu Pak, tampilin deh. Sekalian nampilin ya. Iya, Di menegasi saja ambil. Kalau udah detek, nggak apa. Oh, sekarang. CB. Oh, CB gitu ya? Iya, Pak, CB. CB. Oh, sistem informasi pembukuan. Oh, ini punya CB tadi? Iya, Pak. Ada CB, ada yang Bisindo dia. Oh, ada lagi? Iya, ada 2. Oh, itu ada perbedaan malah Bisindo dengan CB ya? Iya, Pak. Yang mirip dengan ASL nih CB, Pak. Tapi kayaknya nggak ada yang bergerak tuh. Ini J bergerak, Pak. J sama Z. Oh, J sama ya. Kalau dilihat sih, Pak, CB sama. CB dengan ini ASL mirip sih, Pak, malah. Iya, oke. Nah, jadi kita ada panduannya ya, udah. Mana tadi? Oh, sebentar. Nah, ada panduannya untuk pengenalan pola pada jari kita untuk huruf ya, untuk huruf. Sama
A sampai Z ya. Ya. Tapi nggak tahu kita X ini katanya dulu ada yang mau di out Z karena jarang digunakan seperti itu. Oke, itu mengenai apa datanya ya dalam ruang lingkup acuannya, guidance-nya yang diambil dari ASL. Ada juga sebenarnya referensinya kalau Indonesia CB, apalagi tadi satu lagi Bisindo. Bisindo seperti itu. Jadi ini jelas. Walaupun capaian untuk saat ini untuk mengenal huruf, ya kalau mengenal huruf ternyata sudah cukup lah orang. Oke, sekarang sudah pakai. Coba kita pakai gimana? Ini basisnya yang langsung apa untuk testing aja. Langsung testing, Pak. Iya. Ini ada beberapa fitur memang ya seperti itu ya. Ini, Pak. Ada bagian kiri itu panduan singkat istilahnya. Tekan tombol mulai kamera. Oke. Di sini tombolnya, kemudian aktifkan izin kamera. Oke. Selanjutnya. Nah, ini dipilih allow. Oke. Kemudian tunjukkan tanganmu dengan gestur ASL. Misalnya di sini ada huruf A. Di sini. Nah, diposisikan di kayak gitu A ya? Ya, ini bentar. Ini, oh, benar ini ya. A. Tingkat kepercayaannya ada tampil juga 99%, gitu, Pak. Ada naik turun ya. Tetap ada apa akurasinya ya berupa numerik seperti itu. Sekarang langsung ke M. Mana? M. Langsung ke M. Wah, susah ya. Oke. Soalnya M ini jempolnya di dalam, agak mirip dengan N, ada S, ada T, mirip-mirip ya. Nah, untuk saat ini karena basisnya apa penelitian seperti itu ya dalam sisi mata kuliah semester 5. Ini kalau misalkan nanti kita apa? Oh, kalau untuk continue-nya dia kerikot harusnya ya. Misalkan tadi A, Ya. M, langsung nyelanjutin harusnya gitu ya. Iya, Pak. Tapi ini untuk saat ini pengenalannya per huruf dulu seperti itu. Oke. Ini aplikatifnya seperti itu. L. Kalau Z coba apa yang Z saya buat kayak kita lihat Z. nunjuk ke depan gitu, Pak. Mirip kayak yang di gambar tuh kan dia agak nunjuk. Oh nunjuk ya. Kalau D kayak gini. Oh, dia tuh bukannya kayak gini bilangnya. Iya, Pak. Cuman agak repot, Pak. Ngerekam satu persatu kan ini frame. Nah, oke. Ini aplikatifnya seperti itu ya. Jadi sudah bisa mengenal huruf pada pola tangan kita seperti itu. Nah, masuk kita ke bagian yang jelimet mumet tadi. Apa penjelasan oleh saudara Kevin. First time kita harus nginput dulu dataset ya. Iya, Penjelasannya ya. Di sini harus input dulu. Memasukkan dataset itu ada default minimal apa? Ini ada hide langsung. Oh, counter ya. ini placeholder ya apa? Referensi misalnya mau gunakan itu angkanya integer gitu, Pak. 100 nggak mungkin 100,1 gitu. Oh, gitu. Dapat validasi harus berupa positif minimal 10. Jadi ini maksudnya dataset langsung dia create data CSV tadi ya. Iya, Pak, dikumpulin. Contohnya saya mau buat tuh misal ini 10 data. Ketik Ini input datanya gimana ya? ya, mulai kamera loading. Nah, ini langsung mulai huruf A. Jadi pastiin dulu tangan tuh sudah Kita posisi choose apa dimulai dari apa M misalkan bisa. udah bisa, Pak. Saya buat berurut dari A sampai Z. Oke, monggo. Mungkin fitur selanjutnya itu untuk peneliti selanjutnya boleh. Custom ya. Custom. fitur-fiturnya. Misalnya huruf A, jadi dikumpulin gini. Dia nangkep langsung per frame. Per frame. Jadi cukup cepat dia nangkepnya. Nah, jadi maksudnya yang belum tahu per frame itu satu frame di setting berapa? Oh, Emang satu frame di setting berapa? saya kurang tahu, Pak. Dia langsung per frame gitu aja. Saya nggak setting dia. Oh, Langsung karena manual. kalau kita ini kan biasanya 30 Oh, atau berapa ya? Tapi ini sebenarnya 10 itu maksudnya 10 gambar, bener? iya, 10 data. Dia 10 frame langsung di recordnya, Pak. Enggak, ini ulangi. Maksudnya tadi per secondnya itu 10 frame ya? Atau gimana? Makna dari Kevin. Ini diambil kita setting 10. 10 Ya. itu ketika on cam kita tampilkan untuk A, itu ke recordnya langsung 10 frame ya. 10 Iya. frame itu maksudnya 10 gambar toh? Iya, Pak. 10 gambar itu. 10 gambar itu tapi langsung dikonversi ke numerik bukan image toh?
Bukan, Pak. Dia dikumpulinnya nanti dikumpulin dulu di dalam array. Bentuknya emang numerik 0,000 gitu. Nanti kalau sudah selesai sampai Z baru diproses jadi file CSV. Nah, file CSV tadi, jadi biar jangan salah paham dulu. Jadi ini bukan langsung disimpan dalam store, entah itu online ataupun yang lokal, bukan berupa frame-frame itu. Jadi kalau gambar-gambar itu ada gambar 1, gambar 2, gambar berupa enggak ya? Bentuk. Karena ini real time langsung. Dan ini sampai dengan Z akan ke record. Itu nanti langsung scan dia. Sudah selanjutnya ya klik ya. Ini siap-siap tangannya langsung, Pak. Klik selanjutnya. Gitu. Langsung B 10. C. Next ya. Jadi tinggal perubahan dari hurufnya, kita ada button next-nya gitu ya. Nah, selanjutnya akan keluar ini istilahnya tuh ke download CSV-nya. CSV-nya ini sebenarnya disimpan di lokal. Simpannya nanti di download langsung, Pak. Ya, tapi dia sifatnya memang melalui cloud atau dia kesimpan di download langsung nanti. Download ini sebenarnya download dari luar atau kesimpan di cache-nya? Langsung nanti dikasih file download, Pak. Kayak kita download file PDF gitu. Nah, file ini memang kesimpan sementara dari cloud atau gimana? Dari yang tadi kan dikumpulin array itu, Pak. Array titik-titik itu. Array itu kan pemaknaan array ini kan ada di lokal, di memori. Iya, di memori itu. Betul ya. Nah, dari situ dikonversi jadi ke bentuk CSV baru, Pak. Baru bentuk CSV. Oke, kita lihat coba mana sampai Z, Pak. Ini test itu. Enggak apa-apa, enggak usah. Enggak usah dulu aja, enggak apa. Gimana? Kita lihat harus selesai ya? Harus sampai selesai, Pak. Baru siap, oke. C. Mana D? Untungnya sampai 10 ya. Oke, C. D. Ini pengambilan datanya. Oke. G. Oke. E. J. K. Ini baru pre-processing create data ya. Iya. Secara computer vision-nya ngambil inputan dari kamera seperti itu. Sudah dilengkapi dengan disupport dengan Media pipe ya. untuk nangkap titiknya. Media pipe itu sendiri sebenarnya cloud service. Lebih ke function Iya, function dia disebutnya kayak framework pipe langsung untuk framework untuk mempermudah multimedia machine learning ya, Pak. Mempermudah T U V kita lihat X. Ini Z, sebentar lagi. Z. Selesai membuat dataset. Baru langsung ada function unduh dataset. Diklik, dia download, Pak. Nanti kalau kita buka tuh CSV. Bentuknya ini Excel ya nanti ya. Nah. Tuh. Jadi semuanya itu berapa file ini dia jadi? Kelihatan nggak file-nya? Ada 63 deh. File. File-nya 63 kolom untuk numerik, satunya target. Jadi 64. Kalau bentuknya kayak sebentar. Untuk nanti sebenarnya tujuannya sudah disiapkan untuk ke training. Pelatihan. Iya, Pak. Karena untuk inputannya itu disesuaikan dengan inputan ANN-nya. Nah, ini nanti kita nyentuh ANN nih. Nah, ini ya. Cakep ya. Nah, yang terakhir label. Asik. Targetnya langsung di situ ya? Iya, Pak. Yang sesuai dengan dataset tadi. Oke. Jadi ini 60 apa? 63 kali 6 tadi 5, ada 10 kali data 63 kali 26 huruf, Pak. 26 ya, sorry. 260 jadi. Iya. Ini X0 Y0 Z0 berarti 0 tuh huruf A punya. X Y Z yang A. Ini yang 1 X1 Y1 Z1 B. Nah, sebenarnya yang bagian
yang disiapkan untuk sebenarnya inputan ke bagian ANN-nya. Iya. Kayak gitu. Jadi dia sudah apa? Sudah di preprocessingnya itu sudah selesai nih, udah ready untuk masuk ke bagian. Nah, udah siap ini ya, langsung di training toh? Di upload Pak nanti. Iya, monggo. Preprocessing. Ya, kita masuk ke bagian preprocessing udah nih. Belum Pak. Ini masih nanti di standarisasi pas kita klik mulai training Pak. Dia baru preprocessing dulu sebelum mulai trainingnya. Yang tadi yang standarisasi ada sama. Ini kan labelnya masih huruf. Labelnya ini masih huruf. Nggak kebaca Pak. Labelnya itu kan ABCD masih Pak. Belum diubah jadi angka 012. Oh, masih gitu. di tahap training nanti. Sebelum training dia. Labeling lah ya. Oke, tetap masuk bagian. Ini hentikan kamera. Oke, masuk ke fitur berikutnya yaitu pelatihan. Pelatihan upload file CSV-nya. Ini yang tadi terbaru download. Oke. Nah, data berhasil dimuat 260 baris. Dan ini preview. Oh, preview datanya. Oke. Kalau mau dicek, nah ini labelnya masih. Lanjut. Targetnya ada, mantap. Ini nggak bisa diklik karena belum di standarisasi tadi. Input. Oh, ini untuk create ininya. Training, validasi dan testing. Oke, ada kesalahan. Seharusnya ini nampilin tulisan training, validasi dan testing. Nampaknya ada kesalahan penerjemahan. Iya. Maafkanlah karena ada kesalahan penerjemahan. Seharusnya ini training, validasi dan testing. Nah, kenapa teksnya ini tidak bisa detect? Bagian sini kayaknya. Sebentar. Saya simpan tuh di konteks. Padahal dia panggil function apa? Bentar. Ini bagian step 2. Sepertinya ada typo nih Pak. Sebentar. Program ada typo, gimana ceritanya? Iya Pak. Ini Pak. Ini train data. Coba cek di sini itu train data. Oh, sebentar. Train data. Data latih. Div. Oke, ini infonya. Ini bagian kepala. Nah. Oke, input Pak. Ini bagian input. Train. Harusnya itu train data, Pak. Saya keliru di situ. Kemarin sempat ubah. Kebetulan ini yang di bagian di hosting, Pak. Tapi dia enggak ini ya. Iya, Pak. Ngeror ya tapi ya. Tidak error, tapi dia not found kayak atau apa kayak. Iya, dia ada tampil teksnya. Saya typo di sini, Pak. Oke. Soalnya saya pakai ini dari React konteks itu. Jadi tiap ada fitur untuk mengubah bahasa, dia langsung sekali klik bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dia langsung berubah semua teksnya. Langsung real time gitu, Pak. Nggak perlu refresh. Oke. Jadi ya di sini saya buat satu-satu. UX-nya atau iya, UI UX, Pak. Iya, UX. Ini English and ID dibuat terjemahan satu-satu, Pak. Lanjut. Ada typo di situ, ya. Harusnya train data. Oke. Apa mau jalanin yang coba di lokal, Pak? Di lokal boleh, di online mana yang bisa? Nih. Harusnya nih jalan kalau di lokal. Compile lagi. Run. Ini jalanin fase development aja. Oke, 5173. Oke. Terlalu besar. Nah, di bagian deteksi. Pelatihan. Coba dites. Nah. Oke, masuk. Selanjutnya baru. Nah, ini muncul lah. Oh, yang di in labeling ini ya? Iya, Pak. Oke. Itu typo berarti. Cuma labeling aja pantes dia. Apa? Iya. Bukannya function tapi lebih ke captionnya toh? Iya, Pak. Oke. Oke, berarti ntar. Kita lanjut yang di hosting ini aja. Oke. Paham. Ini kan bisa dipakai rekomendasi. Diklik langsung berubah, Pak. 70, 15. Bisa dijelaskan hasil apa? Biru-biru ini walaupun ini ada training apa file. Iya.
70 ini berarti 70% untuk training. Jadi tadi kan 260 baris dikali 70%. Itu berarti total data yang untuk training. Kemudian 15% ini sama validasi dan testing. Validation. Ya, 15%-nya untuk validasi, 15% lagi testing. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, buat sequential model. Ini ada penjelasan singkat untuk pengenalannya tuh. Kalau diklik ada dance, batch, normalization, dan dropout. Bagian input layer ini saya buat invalid karena bentuknya pasti 26 di awal. Karena 26 huruf. Jadi saya nggak buat dia bisa diubah. Nggak mungkin juga mau diubah soalnya huruf 26. Outputnya juga saya kunci 26 dengan activation-nya softmax. Jadi yang dimainkan itu cuman di bagian hidden layer. Untuk inputnya dengan outputnya ini sudah istilahnya di lock lah. Ini tadi pakai activation-nya softmax. Ini masuk ke fungsi aktivasi toh? Iya, Pak. Coba klik tadi, ada option-nya. Ini relu, elu, swiss, tanha. Yang softmax cuma di akhir, Pak. Untuk prediksi klasifikasi multiclass dia. Oke. Ini kalau diklik bisa pilih relu, unitnya bisa isi misalnya 32. Base normalization. Nah, kalau misalnya kita bingung ini mau diisi apa gitu, bisa diklik aja di sini. Nanti muncul infonya seberapa banyak rata-rata variasi masa lalu yang dipertahankan. Diklik. Jadi ada info singkat, bisa dibantu. Nah, kalau misalnya isi 0, itu langsung muncul peringatan. Jadi diisi yang sesuai. Ya, epsilon 0,001. Dropout, ada rate 0,5. Sebentar. Kayaknya ini ada beberapa istilah-istilah ya. Ya, ini bisa dihapus kalau misalnya tidak jadi gitu. Oke. Langsung dipakai rekomendasi, gunakan rekomendasi aja. Muncul langsung yang sudah dibuat gitu. Oke. Ketika diklik selanjutnya, pilih compile. Ini ada berapa optimizer, learning rate. Ada fungsi optimizer lagi. Iya, Pak. Learning rate apa? Ini, Pak, mengontrol seberapa cepat model memperbarui bobot. Oh, ini akan nanti tampil ya. Oke. Loss dikunci sama metriknya. Karena lossnya sudah pasti kategori kalkulasi entropi. Klasifikasinya banyak kelas. Kemudian metriknya saya pakai akurasi. Lama nggak main ini. Oh. Effortnya ini mau berapa kali? Yang direkomendasi. Bisa custom ya? Bisa. Mau dikasih 5 atau 10. Misalkan isi 5. Kemudian pilih mulai. Nah, di sini ada tulisan pre-processing. Jadi diproses dulu datasetnya tadi. Training model. Nah, training oke, sudah tampil. Ini tampil plot evaluasinya, ada akurasi dan lossnya. Akurasinya 0,2885, akurasi uji. Kesalahan ujinya 2,79. Akurasi ujinya 0,28. Ini cukup rendah karena jumlah datasetnya juga sedikit. Tadi kan cuman dikumpulin 10 huruf, 10 data per huruf. Jadi modelnya kurang banyak belajar, jadi makanya akurasinya cukup rendah. Di sini juga bagian trainingnya tuh lumayan 0,35 hanya sampai. Ada yang 0,11 di bagian akurasi, file akurasi. Cukup ini bisa diklik kalau mau tampilnya. Ada animasi. Oke, Kevin, ini bagian-bagian tampil ini gawenya siapa? Gawenya Swift Alert atau TensorFlow? Ini bagian Chart.js, Pak. Chart.js ya. Ya. Kayak gitu. Sama yang diagram lingkaran tadi pakai Chart.js juga. Nah, inilah tadi fungsinya. Basisnya kita manggilnya ini fungsinya pertamanya online dulu ya. Di download pakai npm. Oh, Langsung kayak ini. untuk ininya apa? Frameworknya lagi ngomongnya gitu ya. Library, Pak. Library. npm install. Isi namanya apa? npm install. Oke. Nanti tekan enter langsung terdownload gitu, Pak. Jadi namanya library-nya Chart.js.
ini gawenya ya, Iya Pak. kayak gitu. Oke. Yang untuk TensorFlow JS, Bagian pelatihan tadi Pak, yang ada ini kan data-data ini kan diambil dari TensorFlow JS. TensorFlow JS kirim ke Chart.js untuk nampilinnya. TensorFlow JS pun kita download lagi ya. Iya Pak. Kita masukin baru apa? Library juga jadinya. Iya Pak. Oke. Sweet Alert. Sweet Alert untuk nampilin pop-up. Kayak tadi ada muncul warning gitu Pak, muncul error apa gitu. Misalnya di sini, misal saya simpan model, mau isi nama modelnya apa? Pakai tanda petik nanti keluar itu kan kayak Ya pop-up. Misalnya namanya itu jangan pakai default, karena default ini saya buat sudah ada default bawaan. Nama ini sudah digunakan, jadi ataupun pakai petik juga nggak boleh. Nggak? petik boleh harusnya sih Pak, tapi pakai yang biasa coba, string. Pasti. Nah ini, Pasti bisa ini harusnya. iya Pak, ini bagian Sweet Alert 2 juga Pak, bagian pop-up ini. Oke. Misal klik OK, muncul sukses. Nah ini Sweet Alert, dia tampilnya lebih ada animasi, lebih bagus Asik. daripada pakai alert biasa gitu dari bawaan JavaScript. Tajam. Oke. Sukses, model berhasil disimpan ke penyimpanan lokal. Kalau kita cek di inspect, Tipe filenya. inspect di bagian application. Nah di bagian local storage ini, bagian sini, nah itu ada penyimpanannya. Ada language ini kita pilihan bahasa. Bawaannya default. Kalau mau diganti juga bisa. Ini informasi modelnya, model main. Nah ini ada isi-isinya, ada compile model, ada created, add, evaluation. Ini di urutannya itu sesuai abjad dari A sampai Z urutannya. Urutan ini kan key value. Ini bagian key, ini value. Value-nya tuh diurutin berdasarkan abjad. Sebenarnya agak aneh kalau dibaca. Masa compile model dulu baru bagian created add biasanya di bawah. Nah, itu kan agak aneh. Tapi di sini karena bawaannya memang dari browser nampilannya berurutan sesuai huruf. Oh, ini yang sudah jadi ya, Ya. Apa yang tadi di-download ya. Ini yang modelnya disimpan, Pak. Oke, model ini yang tersimpan. Ini model yang TensorFlow tadi simpan, TensorFlow JS model namanya. Tapi di sini ada tulisan model main, saya buat. Sesuai tadi kan isinya main, jadi model garis bawah main. Jadi kita panggilnya di apa? Kita punya editor, buka di bagian storage, buka di bagian Local storage. local storage. Yang ini, yang di awal sekali ada Pak, ASL detect .web.app. Nanti di bagian deteksi, ini sudah selesai Pak. Jadi kalau ini kita tanpa bantuan library, tanpa bantuan Susah Pak. orang nggak ngerti mungkin kenapa saya ketawa toh. Semaput. Luar biasanya ini karena memang kemajuan dari teknologi programming ya, dan juga service ataupun bagian library seperti itu. Nah, kalau di deteksi tadi kan ada model default. Nah, ini langsung muncul model main yang sudah kita latih tadi, Pak. Oke. Jadi dia simpan di sini, bisa kita pakai. Cuman mungkin prediksinya kurang, Pak, karena akurasinya tadi. Jadi inilah apanya? Model yang disimpan tadi. Modelnya. Iya, Pak. Oh. Jadi karena ini sudah satu kesatuan ya, satu kesatuan sistem yang ke create itu model itu bukan yang dipanggil di platform baru kita coding lagi. Tidak, Pak. Dia tadi kan sudah langsung training di browser. Nyimpan langsung di browser juga di local storage. Jadi di load langsung di local storage. Itulah yang dari sisi apanya? Kemudahannya sih, Pak. Jadi nggak perlu misalnya mau deteksi tapi nggak ada model, mau di training ulang lagi itu makan waktu, Pak. Jadi pakai yang sudah disimpan tadi fiturnya, Pak. Kalau Kevin bahasanya ini nih apanya jadi? Model ini jadi untuk apanya? Model apa? Saver model ya, Pak. Model yang disimpan punya. Ya. Jadi bisa dipakai jadi tinggal di load gitu. Untuk apanya jadi? Untuk deteksi, Pak. Deteksi. Kenapa dia deteksi? Model kok bisa deteksi? Karena dia sudah belajar polanya, Pak, dari algoritma. Dari apa siklus yang ataupun runtunan saudara Kevin jelaskan tadi, model ini jadi apanya? Jadi kumpulan apa ya?
Yang tujuan kita menyatakan untuk mata kuliah ini machine can do thing. Nah, machine can do thing. Jadi ini apanya jadi? Model. Apanya ya? Apa ya? Polanya, Pak. Kevin aja. Cara membaca polanya, Pak. Apa? Kevin aja gelagepan baca apa jawabnya. Loh, nanti nggak bisa loh. Representasi model ini apa jadi? Gitu loh. Model. Representasi model ini apa jadi? Kumpulan Atau baca landasan teorinya. Apapun yang dilampaui dengan siklus itu, ini terciptalah istilahnya itu model. Iyo. model. Kalau misalkan ada gendum, ada air, ada garam ataupun penyedap, diolak-olak, terus dibikinlah jadi satu adonan, terus digoreng, terus dibikin juga lah kuahnya, jadi model. Tapi ini asumsinya itu model untuk makanan tuh. Oh. Lah jadi ini model apa? Ngerti arah omongan saya? Ngerti, Pak. Apa ya? Model ini kayak algoritma yang sudah dikumpulkan dari komputer tuh belajar pola yang sebelumnya menggunakan algoritma. Jadi ya ini bisa bilangnya Susah. cara jelasinnya itu, Pak. Itulah yang poinnya di mata kuliah ini dapat menjelaskan so why machine can do thing. Why-nya itu tuh runtunan tadi yang dijelaskan sekuensial oleh saudara Kevin ini loh. Ya yang ngerti-ngerti, yang nggak ngerti yo tambah sebabut-babut. Nah, Kevin ini tahu, tapi sudah ngerti belum atau bahkan paham kayak gitu. Jadi ini sekarang apa yang diciptakan dari hasil terus dikenakan lagi satu training dengan sekian banyak aturan mainnya seperti itu ya, entahnya epohnya berapa kayak ataupun dia punya aktivasi kayak bla bla bla, terus jadilah gujuk-gujuk ting modelnya klik bisa kita download, tik bisa kita kenakan dengan suatu data baru. Apakah bisa dia menerjemahkan ini suatu karakter ABCD seperti itu toh? Iya, Pak. Lah, model ini apa jadi? Ini, Pak. Saya luruskan dulu ya. Algoritma lah yang menciptakan model. Iya, Pak. Nah, Berarti, jangan kamu ngomong model ini algoritma. Algoritma yang menciptakan model. Iya, Pak. Nah, Berarti apa? kamu tuh jangan gaya aja. Kalau saya salah juga dibilang, oh enggak gitu, Pak. Nah, gitu. Saya belajarnya beda. Karena saya tadi melihat beberapa sisi dari, ingat ya, kita harus luruskan dulu ini. Ini tadi dijelaskan juga oleh masih ada nanti pertanyaannya, model itu apa ini ya, belum selesai nih. Ini asumsi, bukan asumsi, dari pemikiran saudara Kevin, ini bagian dari deep learning. Iya, Pak. Pertanyaan saya, ini supervised atau unsupervised training? Supervised, Pak. Supervised toh? Iya, Pak. Supervised. Nah, emang kalau kita ngomong hidden layer-nya, ini customized tadi toh? Di customize, Pak. Ada maksimal? Maksimal tadi dia validasinya itu, Pak. Ada kalau kita inputnya, misalnya tadi kan ada untuk layer dense, Pak. Unitnya itu kan harus numerik integer. Tiba-tiba kita kasih bilangan desimal 1,2, langsung muncul merah dia, Pak. Nggak bisa lanjut. Ada validasi di belakangnya. Validasinya nanti kita ulik lagi maksudnya apa ya, nanti saya salah persepsi nih. Karena gini, ini ingat ya, bagian dari, koreksi saya nanti, bagian dari artificial neural network di mana ini dalam sisi penggunaan algoritmanya ataupun metodenya perceptron tadi ya. Multi layer perceptron. Multi layer perceptron, di mana dia menggunakan basis untuk trainingnya supervised. Makanya sudah ada target, toh. Nah, tadi kita juga sebenarnya sudah bahas tadi beda deep learning dengan machine learning. Kompleksitinya dari sisi deep learning itu memang dari sisi lihat hidden layer-nya. Tapi bukan berarti machine learning, sepengetahuan saya, tidak ada hidden layer. No. Ada hidden layer-nya. Nah, nanti apakahnya CNN itu bagian dari apa? Kayak gitu.
Tapi ini kalau tadi dibilang tadi deep learning, computer vision, deep learning, perceptron, ini dua manusia ini mahasiswa dan dosen, saya kurang setuju untuk saat ini, ya. Tapi penjelasan saya karena dari sisi apa yang disampaikan oleh saudara Kevin, karena sesederhana itu menyatakan dia memiliki hidden layer, multi hidden layer. Iya, Pak. Kayak gitu. Sorry to say, menurut saya yang namanya ANN itu kalau kita sudah main entah itu backpropagation ataupun juga perceptron, algoritma pada ANN itu bisa kita customize untuk hidden layer-nya. Ya jarang yang menggunakan single layer pada penelitian, kecuali untuk simulasi saja bekerja atau tidak. Makanya kalau cuma persepsinya cuma bagian dari hidden layer, I'm not agree, ya. I'm not agree. Saya tidak setuju. Ya, kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat lagi. Nah terus juga data store-nya, karena tadi ada bagian perancangannya, ini itu berisi model. Iya, model. Padahal kita harus ketahui dulu nih, data store ya. Data store ini pemaknaan kita memang sebenarnya sudah dijelaskan oleh saudara Kevin tadi. Sebenarnya ini sudah jelas nih, ada store ya. Tapi ini seperti apa maknanya itu volatile atau non volatile seperti itu. Oh, ini model ini kan tadi disimpan di local storage. Local storage ini sifatnya itu apa ya? Non volatile. Jadi kalau misalnya perangkatnya itu dimatikan, tapi ketika hidup lagi itu masih bisa dipakai selama datanya gak dihapus di browser. Oh, dia non volatile. Dia volatile. Non volatile, Pak. Dia taruhnya tetap di browser ya? Iya, tetap di browser, Pak. Jadi misalnya perangkatnya dimatikan, gak ada arus kan, habis itu dihidupi lagi masih bisa ditarik. Masih bisa, Pak. Soalnya dia pakai local storage. Beda kan, nanti ada juga satu lagi session storage. Session itu kebalikan dari lokal. Dia misalnya kita close saja browser Chrome-nya, kita matiin, kita tutup Chrome-nya, hilang itu, Pak. Clear ya. Iya, Pak. Tapi sebenarnya pemaknaan kita bukan main ke MySQL ataupun NoSQL, bukan. Iya, Pak. Ini gitu. Key value cuman. Kayak gitu ya. Ini harus dijelaskan juga supaya tidak ada salah persepsi. Seperti itu. Walaupun dalam sisi kita ngomong DFD, pada prinsipnya itu penggunaan dari sisi in-out data itu, in-out data. Itu maksudnya kan. Kalau ini kan, kalau kita tarik lagi datanya terus kita masukkan lagi, nggak bisa. Karena posisinya ini, data yang di in-nya itu sama dengan yang di out. Beda kalau kita misalkan main database. In-out bisa kita ubah. Namanya misalkan Wawan. Saya pakai CRUD nih, ada update nih. Masuk lagi storage-nya, dia ada proses update, berubah. Tapi kalau ini nggak bisa. Kalaupun dia ada yang baru, model baru tuh, kayak disimpan gitu. Buat baru. Tidak bisa istilahnya update. Karena tidak ada makna kita SQL ataupun NoSQL tadi pemaknaannya tuh. Dalam sisi pemahaman kita database system. Iya, ini kalau mau diupdate sebenarnya local storage bisa diupdate, Pak. Cuman fitur yang saya buat ini nggak pakai fitur update itu, Pak. Soalnya agak repot juga, soalnya modelnya sekali simpan gitu kan. Gini aja, supaya nanti jangan salah persepsi. Ini tidak menggunakan server database system. Tidak. Gitu ya, supaya tidak ada persepsi kecuali kita tahu ya nggak apa-apa. Perancangan seperti ini will be fine karena benar-benar ini memang ditaruh di storage gitu ya, media penyimpanan seperti itu. Nah, terus jangan ragu terkait dengan artificial neural network terkait dengan inputan tadi dilakukan oleh saudara Kevin. Terus nanti saya uji. Itulah hebatnya AI. Kayak gitu. Tapi memang varian data yang lebih beragam itu akan lebih akurasi. Ini saja tadi 10 toh. Makanya ada pernyataan dari sisi akurasinya kan kurang. Makin banyak maka akan makin banyak juga kompleksitas model yang terbentuk. Yo. Kayak gitu. Capaian saat ini mengenal huruf. Jadi pada prinsipnya apa yang dikhawatirkan oleh saudara Kevin tadi, ini berhubung dia masukan, mungkin yang orang lain akan menguji, no. Di sini pada prinsipnya itulah pemanfaatan AI seperti itu ya. Dan selanjutnya tadi masih yaitu tadi beberapa hal.
Jadi jangan salah persepsi ya. Dalam sisi computer visionnya itu sudah ditangani oleh siapa tadi? MediaPipe. MediaPipe ya, MediaPipe. Saya ulangi lagi. Jadi itulah apa kegunaan dari sisi service dan MediaPipe ini bukan saja digunakan untuk ini saja, tapi dari kita punya vision apa di capture oleh visionnya oleh kamera kita yang MediaPipe tadi bisa kita gunakan juga untuk mengkontrol display misalkan nanti kita gunakan apa ada suatu aplikasi nanti kita mau kecil besarkan tapi dari tangan kita tapi melalui kamera inputannya seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu ataupun kita mau kontrol pakai tangan kita tadi tapi dengan membaca apa titik-titik tadi ya iya, seperti Pak. Itu. Nah ini makna ulang lagi pertanyaannya. Supaya kita harus menjelaskan makna AI, kita bisa menjelaskan machine computing. So, model ini apa? Hasil komputer yang sudah mempelajari pola dari algoritma yang ditentukan. Sehingga bisa melakukan prediksi dari data baru. Bahasanya apa tetap santun ya, apa prediksi. Padahal dia sudah ini sebenarnya belum ke rekognisi atau prediksi bahasanya. Lebih tepatnya? Prediksi, deteksi mirip Pak? Nah, enggak. Nanti ada tuh. Tapi prediction itu kita ngomong tuh dalam ruang lingkup polanya 1 sampai dengan 10 hari ini dengan cuaca seperti ini, lingkungan seperti ini bakal hujan nih. 10 hari ke depan lagi, 10 hari. Nah, itu terbentuklah pola sehingga menciptakan prediksi. Ataupun penjualannya dengan situasi politik seperti ini boleh itu dikatakan prediksi. Tapi kalau yang seperti ini, kenapa dari tadi kamu mengatakan itu prediksi? Apa yang men-trigger itu prediksi? Karena dari model itu selalu untuk nguji data itu disebutnya prediksi, Pak. Yes. Disebutnya prediksi. Jadi dia belum merekognisi bahwasanya pola yang tangan seperti ini A, B, C belum merekognisi. Padahal itu tujuannya merekognisi. Rekognisi juga bisa. Mengenali. Mengenali dari sisi pola tangan kita ini ya. MediaPipe tadi supaya ini menjadi suatu string ya kayak gitu dengan standar ASL tadi ya istilahnya ASL ya seperti itu. Rekognisi juga bisa sih. Rekognisi ada di mana ekstraksi ciri sehingga merekognisi. Rekognisi mengenali kok foto-foto tuh. Cirinya paling tangan, Pak. Berarti tangan kan ada yang besar dan kecil. Kalau dia enggak itu. Nah, ini jangan salah makanya computer vision. Dia tidak mengenal tapi dia ada ekstraksi ciri. Nah, disitulah loose-nya. Dari sisi image processing sehingga mendapatkan hal-hal yang terkait dengan hasil inputan tadi dinumerikan seperti itu dia mendapatkan ekstraksi ciri yang sudah kita nggak bisa lihat lagi karena itu di MediaPipe tadi sudah dikonstruksikan sehingga mendapatkan nilainya ini, ekstraksi cirinya ini, untuk A ini angka-angkanya. Apa yang menjadi itu? Dia sudah melampaui hal-hal yang terkait yang tidak kita lihat lagi, edge detection sehingga terus juga titik-titik ini, kayak gitu. Nah di situ kita harus mengangkat lagi supaya kita mengetahui kelemahan dan kekurangan dari sisi MediaPipe tadi terkait dengan servis pengenalan tangan kita ini memiliki key kan, ya, kunci-kunci, titik-titik seperti itu. Oke. Jadi bisa diulangi lagi. Apa yang dihasilkan tutuk sehingga ada istilah model. So what that mean about model pada aplikasi ini? Model. Itu hasil komputer yang sudah mempelajari pola dari algoritma yang ditentukan di awal. Tujuannya nanti bisa digunakan untuk prediksi data. Terus kamu nggak nyentuh machine learning ataupun deep learning-nya gitu? Ya ini di learning nggak ya Pak? Soalnya dia yang saya baca itu Pak kalau MLP itu kalau cuma satu hidden layer berarti machine learning. Tapi kalau misalnya banyak hidden layer, deep learning disebutnya Pak. Dari yang saya baca-baca di internet. Nggak apa-apa, nanti kasih share ke saya ya. Jadi ya posisinya antara deep learning sama machine learning Pak, tergantung modelnya. Karena terusan dari machine learning itu deep learning. Iya Pak. Pemahaman saya seperti itu ya.
Tapi historis mereka itu artificial neural network, jaringan saraf tiruan. Tetap tadi sudah bisa menyampaikan, di mana kamu tahu ini algoritmanya menggunakan perseptron? Ada referensinya? Iya Pak, dari itu katanya multi layer perceptron itu ada input layer, hidden layer, sama output layer Pak. Enggak, maksudnya dari sisi apa? TensorFlow ini apakah ada nyinggung-nyinggung mengenai materi ANN-nya, artificial neural network-nya? Nah, di konfigurasinya Pak, kalau kita kan coba di codingannya. Base model trainer. Training. Sebentar. Nah, ini editornya pakai NetBeans ya. Visual Studio Code. Visual Studio Code. Oh sorry, kok NetBeans. Di base model. Tapi kita bisa edit juga ke situ ya. Ya, nah, tapi lebih. Ini bagian create model Pak. Jadi ini kan di static model. Ini bagian apa properti dari kelasnya Pak. Model. Nah, dibuat tuh tf.sequential. Model layer sequential dia jadinya. Baru ini layer model for each, perulangan dari data yang di input tadi Pak, di bagian step 3. Layer model Pak, layer sequential model. Nah, ini ada input layer, ada dense, base normalization. Nah, dari TensorFlow.js itu ada fungsi ini, di static model tuh ada add. Nah, kalau kita kursor ke depan aja dia muncul. Add a layer instance on top of a layer stack. Jadi nambahnya berlapis-lapis gitu. Ini ada panduan dari TensorFlow.js-nya. Ada layer dense di sini Pak. Jadi nyesuaiin. Kalau di sini saya misalnya input tadi ada input layer, berarti saya nambahnya layernya itu input layer disebut. Ini ada penjelasan lagi dari TensorFlow-nya. Kalau misalnya dense, saya tambahin tuh dense. Sesuai di static model add layers-nya apa, dense, base normalization, dropout. Oke ya, sudah pusing ya? Saya aja pusing. Tapi ini referensinya ngambilnya dari mana aja, Saudara Kevin? Banyak Pak, dari internet ada Pak. Dari tanya-tanya dari AI juga ada Pak. Kalau misalnya sudah ini Pak. Oh, tetap pakai asisten ya? Iya Pak, pakai asisten AI ya. Asistennya dibayar atau gratisan? Gratisan saya Pak. Oh, tetap gratisan, tetap ini ya, akurasinya oke ya? Oke sih Pak. Karena saya sudah ditipu, saya nggak mau lagi yang gratisannya. Kecuali terpaksa ya, nggak ada duitnya. Oke lah. Saudara Kevin, dan ini juga di forum ini, yang online ataupun ini ada mahasiswanya. Sebenarnya jam 12 sudah out ini. Menurut saya untuk mata kuliah AI 4 SKS, sistem cerdas ya kalau di sini. Dengan apa penjelasannya dan konten ini sebagai bukti juga. Ada juga laporan. Nanti kontennya juga ada yang ini ada online ya. Tapi juga ini akan kita create lagi supaya ini biar lebih jelas penjelasan dari Saudara Kevin. Kita perbolehkan untuk nanti memanfaatkan waktunya untuk beberapa minggu depan. Ini pertemuan 11 ya? 11. Jadi 12, 13, 14, 15 Saudara Kevin boleh untuk online ya, seperti itu. Kita apresiasi. Jadi bisa di off ininya apa? Recordingnya. Masa di ini Pak? Ya, di off nya di OBS. Oh. Ini mau tunjukin fitur atau fitur kayak offline install tadi? Oh, nggak usah. Ini ya bisa di offline dia, soalnya nyimpan chats. Ya. Tapi chestnya tuh kita nggak bisa cuma ngelihat dari sisi browsernya aja ya, nggak kita lihat di storage kita ya. Kalau di klik kanan ya bisa sih inspect di bagian application chat storage. Nah ini ada workbox saya pakai workbox, ada asetnya juga disimpan sih. Jadi kalau ini kondisi saya juga offline, nggak ada internet. Dia sudah nyimpen chat, saya refresh berapa kali pun dia aman loh. Tapi di bagian apa browser ya? Ya, di browser dia nyimpan. Maksudnya itu kalau kita lihat pad di bagian storage kita, tidak. Web bukan web browsernya pakai apa, kan disimpannya di situ gitu. Oh, disimpannya di browser ini, Pak. Setahu saya itu di chat story lah. Kurang tahu kalau nanti ada di pad berapa di mana kan? Iya, Pak. Direktorinya kan? Itu maksudnya. Oke. Oke lah, nggak apa-apa, everything is okay pokoknya. Intinya, Saudara Kevin udah boleh dikatakan melampaui di pertemuan ke-11 ini dan ada laporan dan ada buktinya. Dan selanjutnya bisa dilakukan online, mandiri di Lumennya seperti itu. Dan memanfaatkan waktunya juga di
mata kuliah lain, dan ini pun bisa dilanjutkan untuk syukur-syukur ke skripsinya nanti ya, seperti itu. Karena tujuan nanti kalau di skripsi bagaimana lagi menguliknya ini dengan teknologi pemrograman ini dikembangkan lagi dengan multi platform. Rencana nanti kalau memang di multi platform, di platform apa? Mac mungkin? Nggak sanggup Pak. Nggak sanggup, bayarnya nggak sanggup itu sebenarnya. Iya. Kalau programnya sanggup-sanggup aja ya, jebol untuk permissionnya ke apa store apps-nya itu yang regisnya ya. Tapi kalau di App Store-nya Android bisa lah ya. Jadi rencana nanti kalaupun ini dilanjutkan di multi platformnya satu lagi Mungkin Android lah. mungkin Android seperti itu ya. Tapi syukur-syukur memang jumpingnya nanti bukan saja multi platform tapi sudah setidaknya mengenal kata belum kalimat. Iya. Untuk hari ini untuk hari ini huruf, selanjutnya kata. Nanti mungkin selanjutnya beberapa kalimat. Oke, Saudara Kevin, saya ulangi lagi apresiasi saya terutama untuk dosen informatika untuk mata kuliah sistem cerdas ini. Saudara boleh untuk self learning di Lumen ya. Oke. Jadi setiap hari Senin ya leha-leha di rumah aja, di online aja seperti itu. Oke. Thank you Pak. Thank you. Terima kasih Kevin, Pak. Nice to meet you lah pokoknya. Mantap. Oke, itu saja semuanya yang nyimak. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informatika FST UKMC. Mantap. Good Kevin.